Hai, jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan semangat untuk belajar. Kali ini kita akan lanjut lagi belajar IPA lewat media YouTube. Nah, jangan bosan-bosan karena ilmu itu adalah harta yang paling berharga buat adik-adik di masa yang akan datang. Tanpa ilmu, kita tidak bisa berbuat banyak. Nah, sekarang Ibu akan mengajak Anda untuk belajar mengenai energi. Materi ini adalah materi kelas 7 semester ganjil, kurikulum 2013 untuk SMP. Nah, bersama saya kembali lagi Sarita Banteng SPD dalam pembelajaran IPA. Sebelum kita lanjut belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berharap semoga Tuhan Allah Subhanahu wa taala dapat memudahkan kita untuk mempelajari pelajaran IPA kali ini. Oke, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, apa kabar adik-adik? Dalam keadaan baik-baik semua kan? Ya, tentu semuanya dalam keadaan semangat hari ini. Ibu lihat, kali ini kita akan mencapai satu tujuan dalam pembelajaran IPA, yaitu tentang menjelaskan konsep energi dengan tepat. Setelah belajar, itu tujuannya akan Ibu adik harapkan dari adik-adik untuk pembelajaran kali ini dapat menjelaskan konsep energi dengan tepat. Karena saya tahu energi itu ada di sekitar kita. Banyak sekali bentuk energi yang ada di sekitar kita. Sebagai contohnya, kita tidak bisa bicara seperti saya ini, tidak bisa bergerak seperti saya ini kalau saya tidak makan. Nah, jadi pasti di antara adik-adik juga tidak bisa bergerak tanpa memiliki energi atau tidak makan. Misalnya sudah 2 hari atau 3 hari, apalagi sudah seminggu tidak makan. Nah, tentu cadangan energi dalam tubuh kita biasanya kan ada cadangan energi dalam bentuk lemak di bawah kulit. Namun kalau sudah 1 minggu tidak makan, apalagi tidak minum, maka energi di dalam tubuh kita akan hilang sama sekali. Jadi di sini hal ini terjadi karena kita tidak memiliki energi. Nah, demikian juga dengan kendaraan bermotor, kendaraan yang membutuhkan bahan bakar. Misalnya motor yang kehabisan bahan bakarnya, tentu kita kasih nyala tidak akan bisa hidup sama sekali dan tidak bisa bergerak. Maka dia balik ke kita untuk mendorong dia sampai ke pompa bensin atau pompa bahan bakar, pengisian bahan bakar. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau gerak dan dapat membuat perubahan pada suatu benda. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan energi. Gerak dan dapat membuat perubahan pada suatu benda. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan energi. Perhatikan tayangan berikut. Ini adalah aktivitas seorang anak yang lagi riang-riangnya main sepeda. Seandainya anak ini tidak makan, tentu dia mau mengangkat sepedanya saja tidak mampu, apalagi mau mengayuh sepedanya di jalan yang seperti kita lihat saat ini. Nah, demikian lagi berikut tayangan berikut. Ini salah satu sumber energi
yang akan kita kembangkan ke depan. Saat ini sudah ada, namun energi ini belum banyak digunakan orang, masih sedikit yang menggunakan. Nah, ini ke depan kita akan proyeksi ke sana karena bahan bakar fosil, batu bara dan lain sebagainya sudah mulai berkurang di muka bumi ini. Maka untuk itu ada energi yang lain yang belum kita sentuh seperti angin. Nah, seperti negara Belanda dia menggunakan energi angin untuk membangkitkan energi listriknya. Demikian juga PLN saat ini menggunakan energi pasang surut bisa, atom bisa, juga menggunakan energi air yang seperti kita ketahui di PLTA Tanggari 1, Tanggari 2, Tonsea Lama yang berada di Sulawesi Utara. Kita lihat mereka memanfaatkan air terjun yang dari Danau Tondano untuk membangkitkan turbin untuk membangkitkan listrik, untuk menggerakkan turbin untuk membangkitkan listrik yang sampai ke rumah kita. Tanpa itu kita tidak bisa menikmati energi listrik yang kita gunakan untuk mencharge HP, mencharge laptop, menyalakan lampu di rumah, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu jenis-jenis energi yang ada di sekitar kita. Nah, sini kalau di gambar ini adalah solar cell yang akan kita kembangkan ke depan karena ini kita berada di daerah Khatulistiwa yang memiliki banyak cahaya matahari. Sepanjang hari itu kita 12 jam, itu hampir 12 jam itu kita mendapatkan cahaya matahari. Maka di sini kita akan kembangkan cahaya matahari itu kita rubah menjadi energi penggerak kendaraan bermotor dan lampu-lampu di rumah kita dan lain sebagainya yang berhubungan dengan energi. Nah, semoga di antara adik-adik, Ibu berharap Anda bisa menjadi ilmuwan dan menciptakan teknologi baru untuk mengembangkan energi ke depan. Siap ya? Makanya sekolah baik-baik, belajar baik-baik, capai cita-cita itu untuk memakmurkan negaramu Indonesia. Jangan hanya malas-malasan untuk belajar. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari pelajaran kali ini yaitu energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dan melakukan suatu perubahan. Nah, mengapa dikatakan suatu perubahan? Karena tadinya misalnya dari lampu listrik bisa menyalakan energi listrik bisa menyalakan lampu yang kita gunakan. Dan juga energi turbin bisa mengalirkan arus listrik. Energi listrik bisa merubah panas setrika, bisa menjadikan setrika kita menjadi panas, bisa menggerakkan kipas angin dan lain-lain. Nah, sekarang kita sampai kepada uji kompetensi. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, perhatikan baik-baik gambarnya yang ada di layar ya, yang ada di tayangan. Nah, sini pertanyaan saya cuma satu. Nah, sekarang mengapa para petugas kesehatan ini sudah bergelimpangan? Nah, apa yang harus mereka lakukan agar mereka bisa bersemangat dan bertenaga lagi untuk menjalankan tugas mereka? Ayo pikirkan, pasti adik-adik bisa menjawab dan jawaban Anda silakan tulis di buku catatan. Setelah ditulis, difoto dan kirimkan ke guru mata pelajaran, ke saya yang siswa saya dan ke guru mata pelajaran Anda untuk mendapatkan nilai dan menguji apakah jawaban kita itu sudah benar atau belum. Oke? Sampai di sini pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat
dalam kehidupan Anda sehari-hari, terutama saya, dan dapat meningkatkan taraf hidup kita. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita cita-citakan Tuhan berkahi dan kabulkan. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan dan lain sebagainya, karena saya hanya manusia biasa. Dan di akhir kata, bagi Anda yang belum pernah mensubscribe video saya, silakan di-subscribe agar ilmu-ilmu berikut yang akan saya bagikan ke adik-adik dan pada Anda semua dapat diterima lagi, tidak putus ilmunya ya. Nah, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.